Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah berita menarik dari berbagai daerah akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Sri Hartini yang merupakan putri dari Bapak Ponirin, warga Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, yang juga diduga tanah hak milik mereka direbut paksa oleh oknum TNI Angkatan Laut. Baik Bu Hartini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau gitu bisa dijelaskan kronologis dugaan perebutan tanah oleh oknum TNI Angkatan Laut. Kasih Mbak. Tahun 2000 tanah tersebut milik Bapak Usut Lesmana. Tahun 2000 itu juga tanah dibeli oleh om saya namanya Saringon. Tahun 2015 tanah dibeli oleh Bapak Ponirin, bapak saya. Sampai tahun 2020 digarap. Terus tahun 2020 itu tanggal 7 bulan Maret tanah itu dibajak oleh oknum TNI AL pas penjamputan singkong itu. Terus dibajak dan di situ yang memandai itu pokoknya Pak Haikal dan kawan-kawan. Waktu itu sekitar orang 18 orang. 18 orang. Iya. Baru? Terus itu Mbak, ya udah Mbak. Oh, pada tahun itu ya. Terus itu dari kronologis tersebut dan direbut paksa oleh oknum TNI Angkatan Laut, itu terjadi penggarapan, maksud saya keluarga besar Ibu menggarap itu sampai tahun berapa gitu? 2015 sampai tahun 2020. 2020, berarti dari 2020 sampai 2023 ini tidak menggarap? Tidak, digarap oleh oknum TNI. Tapi saya penggarapnya nggak tahu. Oke. Pada saat itu alasan oknum TNI Angkatan Laut merusak tanah atau merebut tanah milik keluarga Ibu itu apa alasannya? Katanya tanah TNI. Tanah TNI. Sebelumnya Ibu udah tahu belum itu tanah TNI atau enggak? Belum. Tanah itu aslinya tanah orang Lampung, maaf ya Bu, orang Lampung aslinya Mbak. Terus bapak dibeli sama om saya, terus jual lagi sama bapak saya. Berarti dari tangan ke tangan. Iya. Setahu keluarga Ibu adalah milik masyarakat. Iya. Gitu ya. Selama 3 tahun ini penggarapan oleh oknum TNI Angkatan Laut tersebut hasilnya ada kompensasi nggak ke keluarga Ibu? Enggak. Nggak ada sama Enggak. sekali ya. Dan keluarga Ibu juga langkah-langkahnya sudah mendatangi markas Kimal secara langsung untuk meminta kembali apa belum? Enggak pernah. Nggak pernah. Kami sidang Mbak, melakukan sidang ke pengadilan. Sudah pernah melakukan sidang? Sudah. Masih ingat nggak pada tahun berapa sidangnya? Kemarin Mbak. Oh, baru kemarin ya. Kemarin? Iya, 1 tahun ini. Oh, 1 tahun. Tahun 2022. Oh, tahun 2022 sudah melakukan sidang di pengadilan, dan keputusannya seperti apa dari pengadilan? NU kan masalah. Maksud saya hasil keputusannya apa gitu? Menyatakan bahwa dari pengadilan menyatakan tanah tersebut milik TNI atau milik Ibu? Ya, soal tanah itu milik TNI atau tanah saya, tanah saya nggak tahu. Pokoknya hasilnya NU. Oh, gitu ya. Dan sampai sekarang juga keluarga masih mengharapkan ya tanah itu kembali. Untuk akibat dari perebutan tanah tersebut, ekonomi keluarga Ibu sekarang seperti apa? Ya, kami garap yang ada. Terus itu masih digarap oleh oknum, terus kami garap yang ada di tanah bapak yang masih digarap bapak gitu. Terus sehari-hari bapak saya itu nyadap di lokasi belakang rumah. Harapan Ibu untuk agar bisa tanah tersebut kembalikan ke keluarga Ibu? Saya mohon kepada Kimal tanah dikembalikan. Terus dikembalikan dan supaya orang tua saya bisa menggarap kembali. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki apakah diambil juga oleh pihak Kimal atau enggak? Enggak. Masih di tangan Ibu ya? Kalau sertifikat, surat-surat masih di tangan orang tua saya. Tapi kalau tanah yang 14,268 itu digarap oleh oknum TNI. Tanpa sertifikat yang dimiliki orang mereka ya? Oke. 14,268, 1,5 hektar kurang. 1 hektar. Oh, lebih dari 1 hektar. Iya. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kita kepada Ibu
Sri Hartini, yaitu putri dari Bapak Ponirin. yang juga diduga tanah hak milik mereka telah direbut oleh oknum TNI Angkatan Laut. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Saya Santi Yuliana mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.